famili, masyarakat maupun pemerintah. Jadi kami menerima rujukan ini dari mana saja. Jadi dalam skala nasional itu dari semua ras, agama, dan dari tempat apapun. Boleh dari masyarakat melalui dinas sosial, boleh dari panti asuhan, boleh dari yayasan keagamaan, atau boleh dari rumah sakit. Seperti itu. Jadi sementara anak yang tinggal di Lentera sekarang itu 37 anak dari jumlah anak yang dulu pernah kita rawat banyak sekali. Ada 16 anak yang sudah meninggal dan 17 anak yang sudah kembali ke keluarganya atau familinya. Seperti itu. Dan kami juga mengalami beberapa pindah tempat, jadi memang kami nggak punya tempat tetap. Dari awal kami kos, terus pindah rumah di kontrakan itu sampai 4 kali, terus eh, ada turun tangannya pemerintah itu melalui Kementerian Sosial dan kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Surakarta, akhirnya kita ditemukan oleh Taman Makam Pahlawan. Akhirnya sekarang kami harus pindah lagi eh, di tanah pemerintah Kota Surakarta bekas SD, yang mana kami memang dibatasi dengan waktu. Memang kami sementara hanya tinggal sampai 2 tahun mulai tahun ini. Berarti nanti kita pindah lagi, yang kemungkinan kami belum tahu juga mau pindah kemana, karena itu nanti pemerintah Surakarta yang mengolahnya atau memberikan tempat bagi kami dan untuk anak-anak ini. Itu hanya sekedar sekilas informasi. Dan yang paling jelas sekarang kami diharapkan memang tidak menerima rujukan dari luar kota Surakarta atau Soloraya. Jadi baik itu eh, di Pulau Jawa, ya selain Soloraya maupun luar Jawa kita nggak bisa menerima. Itu kemarin sudah 15 anak yang dirujuk ke kami kita tolak semua karena adanya permohonan dari pihak pemerintah Kota Surakarta seperti itu melalui dinas sosialnya, supaya kami tidak menerima dulu rujukan dari luar daerah, karena yang semua tergantung keterbatasan kepentingan pemerintah dan juga karena kami juga belum mempunyai tempat yang tetap ataupun untuk bisa menjaga kesehatan dan lingkungan yang jelas, stigma masyarakat supaya bisa diatasi oleh pemerintah. Karena sekarang kami ini berpindah tempat, ini ditempatkan di bekas SD Belik milik pemerintah itu di tengah-tengah masyarakat. Ya, artinya pemerintah mencoba kami menyandingkan tentang menghilangkan stigma, itu kami temukan antara masyarakat, pemerintahan, diapit kelurahan sama layanan kesehatan, jadi di puskesmas seperti itu. Eh, yang kami lakukan di dalam rumah Lentera ini ya sama seperti keluarga lainnya, seperti anak kita sendiri. Kita berikan mereka keperluan seperti keluarga kita sendiri, seperti anak-anak kita sendiri, ya kita haknya kita penuhi. Hak kasih sayangnya, hak kesehatannya, hak pendidikannya, hak pemenuhan kebutuhan makannya, sedang pangan juga, hak kejiwaannya, rekreasi mental, spiritualnya juga kita kuatkan untuk menghadapi stigma yang ada di masyarakat, baik itu di lingkungan maupun di lembaga pendidikan. Yang jelas seperti itu. Karena memasuki dunia pendidikan awal tahun kemarin itu memang banyak sekali masalah, eh, sekolah yang banyak yang tanya ke kami tentang kondisi anak. Karena memang Lentera kalau di Surakarta sudah terkenal, jadi yang memasukkan anak itu satu kakaknya kan diminta, jadi mereka pada tahu ini kok kakaknya anggotanya banyak sekali. Akhirnya menjadi pertanyaan. Akhirnya juga menjadi salah satu hal yang menjadikan kami untuk ikut berperan edukasi ke pendidikan dengan
KPAD Kota Surakarta. Seperti itu sekilas tentang kami ya. Kami membutuhkan banyak masukan, juga nantinya kita bisa sharing bersama lah untuk eh, apa-apa yang tentang Lentera ini. Ya mungkin kalau nanti di tahun 2030 ya kami akan menyesuaikan lah dengan kondisi apa yang ada di pemerintah. Kalau pemerintah memang sudah siap, ya kita rujuklah mereka nanti ke pemerintah biar eh, kami juga akan Lentera akan berganti isu. Seperti itu kemarin niat kami seperti itu. Jadi tidak sepenuhnya kami akan berperan di isu untuk anak ya yang pemerintah. Jelas kalau pemerintah ataupun tempat lain ada tempat seperti Lentera ini ya nanti kita kalau dirujuk akan kita rekomendasikan ke tempat yang baru itu. Misalkan kalau di DKI ada, di Jawa Barat ada, atau di luar Jawa ada, memang kami rekomendasikan ke tempat-tempat seperti itu atau balai milik pemerintah. Karena sementara ini memang kami juga belum mendengar ataupun tahu balai pemerintah ataupun swasta ataupun LSM yang mempunyai tempat panti seperti Lentera di Surakarta ini. Seperti itu. Soalnya kemarin rujukannya juga dari beberapa pulau ya, dari Papua ada, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa, Jawa Timur, DKI, semuanya merujuk ke Lentera Surakarta. Ya, seperti itulah kondisi. Memang katanya nggak ada, atau memang ada, cuman nggak enggan merujuk ke sana karena memang kondisinya lebih baik di Lentera saja kan. Seperti itu. Ya memang kami memang mau nggak mau harus sebenarnya cuman untuk tahun ini kami dimohon untuk tidak menerima dulu akhirnya 15 anak kemarin yang dirujuk ke kami harus ya dengan berat hati juga menolaknya. Kasihan juga sih sebenarnya untuk menolak mereka karena mereka sudah pasti yang merawat ataupun yang merujuk itu pasti sudah banyak permasalahan kendala di tempatnya masing-masing. Terima kasih Mbak untuk itu hanya sekedar informasi dari kami Ya, sekilas memang itu yang terjadi di sini. Terima kasih. baik. Terima kasih banyak Bapak Bugar untuk sharingnya bersama kita semua. Terkait dengan hal ini, saya sangat mengapresiasi pribadi saya sendiri atas apa yang dilakukan oleh pihak Lentera ya terhadap eh, penanganan dan penanggulangan ya tentang kondisi HIV di negara kita. Semoga lebih banyak lagi orang-orang yang bisa lebih maju, lebih ikut bekerja sama dengan kita semuanya untuk bagaimana kita membuat kondisi ini lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Bugar. Ya, Selamat terima sore. kasih. Ya, Selamat sore. selanjutnya tentunya setelah kita mendengarkan pemaparan ya dari speaker kita dari yang pertama Bapak Dr. Heru, yang kedua adalah Bapak Wawan dan ketiga Bapak Pugar. Selanjutnya saya dengan hormat akan mengundang Ibu Karoril dari Yayasan Spiritia untuk bersama-sama dengan kita memberikan sedikit komentar terkait dengan topik kita sore hari ini. Selamat sore Bu Karoril. Selamat sore. Selamat sore, apa kabar Ibu? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih. Harapan yang Baik, sama buat semuanya. iya. Baik, Suara kita terima kasih terdengar Ibu. jelas ya? Dipersilahkan untuk waktunya. Sedikit Iya, berkomentar bagi kita semuanya. betul. Terima kasih ya. Tadi Dokter Heri atau Heru ya dok? Maaf, mohon maaf. Dokter Dokter Heri. Heri, oke Dokter Heri, ada Mas Wawan, ada Mas Puger. Terima kasih banyak untuk berbaginya. Kalau Dokter Heri tadi mungkin lebih banyak informasi tentang HIV itu sendiri ya. Mungkin sedikit saya menceritakan karena teman-teman itu banyak sekarang kan yang berpikir bahwa tadi Mas Wawan sudah informasikan ya bahwa banyak mungkin yang berpikir bahwa oh kalau HIV itu identik dengan penggunaan jarum suntik, penggunaan narkoba suntik gitu ya, penggunaan narkoba suntik atau mungkin identik dengan pekerja seks baik perempuan, laki-laki maupun transgender. Tapi sebenarnya di Indonesia ini kalau kita dihitung-hitung gitu ya, mungkin yang berada dalam
kita bilang populasi kunci yang tadi ya, yang terkait dengan risikonya itu mungkin paling banyak hanya 40%. Jadi sebenarnya 60% itu ada di populasi umum. Jadi banyak perempuan yang hidup dengan HIV itu terinfeksi mungkin karena dari pasangannya. Jadi memang tidak ada perilaku berisiko sama sekali gitu. Jadi pentingnya kenapa kita untuk melakukan tes itu adalah karena kita nggak tahu ya, maksudnya kapan kita terinfeksi gitu, kapan kita nggak tahu mungkin pasangan kita seperti apa gitu ya. Jadi sebaiknya mungkin sebaiknya juga mungkin lakukan tes dengan atau tanpa risiko. Karena kan kalau kita sudah menikah berarti misalnya nanti kita akan melakukan hubungan seks, jadi dua-duanya aman gitu ya. Baik. Jadi bukan hanya penekanannya bukan juga hanya di perempuan, tetapi juga kedua pasangannya atau siapapun sebenarnya bisa melakukan tes tadi. Nah, kemudian tadi juga ada informasi bahwa melakukan tes itu setelah misalnya nanti positif kan nanti bisa diobatin, kalau negatif bisa dicegah gitu ya. Kemudian dari pengalaman pribadi sendiri sebenarnya setelah kenapa saya bilang begitu karena saya juga termasuk yang 20 tahun minum obat gitu ya, dari 2024 ini tahun tahun ke-20. Jadi pencegahan itu bisa dilakukan kalau misalnya kita positif. Dan yang tadi saya bilang 60% dan 40% yang populasi kunci, 60%-nya saya termasuk satu di dalamnya gitu ya. Tidak tidak pernah melakukan kegiatan beresiko apapun dan saya tidak merasa melakukan kegiatan beresiko, tetapi ketika dites ada gitu. Nah, kapan terinfeksinya juga belum tahu. Kemungkinannya dari siapa mungkin tahu, tetapi untuk pastinya kapan kita terinfeksi pasti kita nggak akan tahu ya. Kalau kita tahu, oh detik ini kita akan terinfeksi, mungkin kita akan kayak lebih berhati-hati gitu ya. Tapi nggak ada juga yang mau terinfeksi. Anyway, untuk saat ini pengobatan itu dari ibu ke anak juga bisa dicegah ya. Kalau Mas Puger mungkin tadi menerima anak-anak yang mungkin tidak tercegah pada waktu kehamilan, tapi sebenarnya kalau kita tes pada waktu kita sementara hamil gitu ya, atau mungkin sebaiknya mungkin tes juga sebelum hamil. Jadi ketika kita tahu kita positif, kita bisa merencanakan untuk punya keturunan yang sehat gitu ya, tanpa terinfeksi dengan HIV gitu sebenarnya. Jadi ada obat-obatan yang tadi dipakai untuk yang orang dengan HIV juga bisa dipakai untuk ibu hamil, tapi nanti akan dilihat regimennya apa. Tapi pada intinya tetap sama, tetap menggunakan 3 jenis obat dan sebaiknya dipakai sebelum ibunya merencanakan kehamilan. Kemudian kalau misalnya sudah terlanjur hamil juga sebaiknya diperiksakan di trimester pertama. Jadi bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, jika mau diulang tesnya juga bisa diulang tesnya gitu. Jadi kemudian anaknya juga ketika lahir akan ada intervensi, misalnya ada pemberian obat selama beberapa minggu, kemudian nanti akan dites gitu ya. Jadi sebaiknya juga penting banget untuk ibu hamil untuk melakukan tes HIV. Jadi di Indonesia ini juga tadi mungkin saya kurang dengar apakah mungkin tadi dijelaskan ya, untuk ibu hamil di Indonesia ini disarankan untuk tes HIV, hepatitis B dan sifilis. Kenapa? Karena semuanya itu tiga-tiganya bisa dicegah penularannya dari ibu ke anak. Begitu. Jadi itu pentingnya tes. Tadi Dokter Heri bilang ya kalau terharu gitu ya kalau ngeliatin yang COVID, kalau bisa yang HIV juga bisa sekaligus, mungkin bisa tiga-tiganya kali ya, HIV, hepatitis B dan sifilis siapa aja tanpa memandang dia itu ibu hamil atau bukan gitu. Jadi gitu, mungkin begitu Bu Siska kalau tambah dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Karolin, tetap semangat ya. Jadi semuanya